Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Solihin dengan NIM 123206067. Yang terhormat Ibu Sri Marianti MPD. Izinkan di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal media pembelajaran menggunakan Virtual Lab. Jurnal yang diteliti itu ada 5. Yang pertama, The Potential of Virtual Laboratories in Extensive Biology Learning. Kedua, pengembangan media virtual laboratory materi virus untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, pengembangan aplikasi Parameta PeerLab, praktikum metabolisme virtual laboratorium berbasis STM sebagai media pembelajaran biologi. Yang keempat, pengembangan virtual laboratori biologi pada praktikum pengamatan peserta kelas 10 SMA. Yang kelima, pengaruh laboratorium virtual berbasis Android terhadap hasil belajar kognitif peserta didik pada metabolisme PASEF Seman Situs Sungai Limau. Yang pertama, jurnal yang pertama yang diteliti itu ada studi ini melakukan tinjauan komprehensif untuk menyelidiki dampak virtual laboratorium terhadap hasil belajar siswa di berbagai topik biologi. Nah, cara menelitinya yaitu dengan cara mengikuti protokol yang diuraikan dalam pedoman untuk melakukan tinjauan sistematis. Pedoman ini diikuti untuk menentukan kriteria inklusi dan eksklusi, melakukan proses pencarian untuk mengekstrak data dan menilai kualitas artikel sebelum menulis tinjauan ini. Kemudian kekurangannya, jurnal ini lebih fokus pada tinjauan literatur sistematis dan tidak memberikan studi kasus atau eksperimen langsung di lingkungan kelas nyata. Akibatnya, temuannya kurang spesifik tentang kondisi penerapan lab virtual di berbagai institusi pendidikan. Kemudian yang kedua, untuk mencapai hasil yang optimal, jurnal menyarankan untuk menggabungkan laboratorium virtual dan fisik, tetapi tidak memberikan model atau rencana khusus untuk menggunakan kombinasi dalam pembelajaran biologi. Kemudian yang kedua ada jurnal yang kedua yang diteliti yaitu menggunakan media virtual sebagai media pembelajaran yang memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, cara menelitinya itu yaitu menggunakan penelitian research and development. Rancangan penelitian pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan 4D yang terdiri dari 4 tahap, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Kemudian kekurangannya, yang pertama jumlah sampel relatif kecil yaitu 30 atau 31 orang. Hasil penelitian kurang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Yang kedua, validasi hanya dilakukan oleh guru, ahli materi, dan ahli media, namun tidak ada uji coba yang dilakukan terhadap kelompok siswa yang memiliki karakteristik yang lebih beragam. Yang ketiga, jurnal tidak membahas apakah media pembelajaran yang diuji dalam berbagai kondisi perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat memengaruhi seberapa mudah mereka diakses. Kemudian hasil kuantitatif adalah fokus utama penelitian ini, sementara analisis kualitatif tentang pengalaman siswa dengan laboratorium virtual kurang dibahas. Kemudian jurnal yang ketiga yang diteliti itu untuk mengetahui prosedur pengembangan aplikasi Parameta Lab berbasis STM sebagai media pembelajaran biologi dan mengetahui tingkat kelayakan aplikasi Parameta PeerLab. Nah, cara menelitinya itu dengan penelitian research and development menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari 4D menjadi 3D, yaitu define, design, dan develop, karena keterbatasan pengembangan dan hanya berfokus dalam kevalidan kepraktisan. Kurangannya itu jumlah sampel relatif kecil, yaitu 30 orang. Hasil penelitian kurang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, yaitu jurnal tidak menyertakan studi jangka panjang untuk menentukan apakah aplikasi ini benar-benar berdampak pada peningkatan pemahaman siswa dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang keempat, yang teliti mengembangkan media pembelajaran berupa laboratorium virtual pada praktikum pengamatan peserta yang untuk mengetahui bagaimana prosedur pengembangannya, kepraktisannya, dan keefektifannya. Nah, cara menelitinya itu sama seperti yang lain dengan research and development. Kemudian ada kekurangan, yaitu dengan menggunakan model 4D, yaitu define, design, develop, and disseminate. Penelitian ini hanya mencapai tahap develop, akibatnya
lab virtual belum diuji secara luas atau didistribusikan ke institusi pendidikan lain untuk mengatasi seberapa efektif mereka dalam berbagai lingkungan. Kemudian jumlah sampel relatif kecil, 30 orang. Kemudian virtual laboratorium yang dikembangkan masih berbasis studi. Sementara untuk pengalaman belajar dan analisis menggunakan model 3D lebih disarankan. Kemudian yang kelima, yang teliti itu menguji pengaruh laboratorium virtual berbasis aplikasi Android terhadap hasil belajar kognitif siswa serta didik pada materi metabolisme fase F di Semen 1/5. Nah, cara menelitinya yaitu dengan penelitian eksperimen semu kuasi eksperimental. Cara penelitian ini digunakan adalah protest only control group design, yaitu dalam membandingkan hasil post-test kelas eksperimen kontrol. Kekurangannya penelitian ini menggunakan desain kelompok kontrol hanya setelah tes. Nah, terus kekurangan yang kedua, jurnal tidak menyertakan data dari wawancara atau angket. Nah, persamaan dari kelima jurnal itu, jurnal membahas penggunaan laboratorium virtual dalam pembelajaran biologi, terutama untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks. Kemudian setiap jurnal juga mengevaluasi seberapa baik lab virtual membantu siswa belajar. Kemudian yang ketiga, penelitian ini dilakukan hanya pada satu sekolah dengan sampel terbatas dari 30 hingga 54 siswa. Dan yang ketiga, sama jurnal memiliki hasil positif mengenai penggunaan media pembelajaran virtual lab. Nah, kemudian ada perbedaan 5 jurnal. Semua jurnal memiliki perbedaan di metode penelitian walaupun ada yang sama menggunakan research and development, tapi ada jurnal yang hanya sampai develop saja. Kemudian platform yang digunakan berbeda-beda, ada yang berbasis Android,